akhir weekend ini kalian bakal nonton apa nih? Udah pasti nonton film yang bikin naikin mood kalian kan? Oke, gua ada 5 film serunya di genre action yang bikin mood booster abis nih. Balik lagi bareng gua Ari di konten rekomendasi film yang tentu bakal ngasih film seru dari gua gitu ya, yang lagi hot banget di semua platform streaming Indonesia tentunya. Dari yang penuh dengan ledakan sampai yang bikin adrenalin meningkat, semuanya tentu udah tersedia untuk kalian tonton di rumah. Jadi siapin akun-akunnya ya, dan simak video ini karena gue bakal spill di mana letak filmnya ditayangin gitu. Jangan sampai kelewat dan jangan sampai di skip. Apalagi tentu tontonannya bakal lebih seru lagi. Kalian tonton rame-rame ya. Mending pakai home cinema deh. Lebih berasa nonton di bioskop gitu bareng keluarga, kerabat ataupun teman kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Inilah 5 film rush action terbaik di pertengahan tahun 2024 ini. Film pertama ini tentu bakal ngasih kombinasi yang unik antara aksi seru dan juga komedi kocak yang bakal beda banget men. The Union adalah sebuah film rush action terbaik dengan tema agen-agen yang udah lama banget gua tungguin gitu. Kisahnya berfokus pada seorang pekerja bangunan bernama Mike McKenna ya, yang tentu punya kehidupan nyaman bareng ibunya tersebut. Mike yang lagi santai di bar gak sengaja gitu, kebetulan ketemu mantan pacarnya yaitu Roxanne Hall. Pada awalnya pertemuan mereka itu penuh dengan nostalgia ya, tapi nyatanya Roxanne punya sebuah rencana dan juga motifnya tersendiri. Saat Mike lengah, Roxanne membawa Mike ke London dan ngaku kalau dia adalah agen rahasia dari organisasi bernama The Union. Roxanne dengan jujur butuh Mike buat ngebantuin misi spionase untuk kembaliin data atau daftar mata-mata Amerika yang telah dicuri oleh buronan gitu. Karena Mike orang yang dia percaya gitu ya, Mike pun terpaksa untuk terlibat dan berubah dari pekerja bangunan jadi agen rahasia. Jujur aja bagi gue The Union ini film yang serius men, tapi dengan gaya yang gak serius gitu. Gue nggak tahu ya mau share pendapat gue soal film ini gimana gitu, karena emang apa adanya ya itu gitu. Mirip-mirip kayak film Wanted kali ya, tapi versi dari lightnya itu. Mending lu coba tonton aja deh. Case yang berjibun banyak famousnya kayak Mark Wahlberg, Halle Berry, dan J.K. Simmons tentu menambah asiknya film ini men. Mereka terlihat cukup lepas gitu ya, dan bisa bikin filmnya terasa fun lagi. Adegan aksinya tentu menjadi highlight yang banyak banget dalam film ini, dan tak lupa juga dengan komedinya yang ringan banget, tentu bisa bikin para penontonnya senyum-senyum pas lagi nontonnya men. Cuma nggak bisa dipungkiri lah, film spy ini tuh nggak jauh beda dengan plotnya yang sangat klise banget men, dan itu terjadi di dalam film ini, bakal terasa banget. Kalau lu nyari film nyantui tapi pengen seru-seruan aja dengan action konyolnya gitu ya, it's okay lah buat lu tonton. Sekali lagi, walaupun emang klise, tapi masih tetap worth it untuk actionnya yang juga seru banget dan lucu abis gitu. Apalagi udah didopang dengan rating IMDb di 5,4 yang not bad lah. Masih bisa dikonsumsi orang awam yang cuma nyari aksi serunya aja. Tontonan ringan ini bisa kalian saksikan di Netflix ya, yang tentu masih hangat banget di bulan ini men. Buruan langsung ke sana. You're welcome. You're welcome. Kalau yang satu ini sih primadonanya di pertengahan tahun 2024 ini ya, The Fall Guy hadir dengan sebuah action yang seru dan juga tentu tak lupa dengan komedinya yang asik abis. Pokoknya paket lengkap lah buat kalian tonton yang suka sama rush action seru banget nih. Ngikutin dari perjalanan hidupnya seorang stuntman Hollywood bernama Colt Savers yang udah terbiasa kena tembak, kecelakaan, dan juga loncat dari ketinggian men. Colt ini pernah cedera ya dengan aksinya itu dan memutuskan buat istirahat demi kesehatan fisik dan juga mentalnya men. Tiba-tiba dia dipaksa balik lagi kerja dong sama produsernya ya, gara-gara ada seorang aktor dari film besar yang hilang tanpa jejak di tempat syuting tersebut. Director yang garap filmnya tersebut ternyata adalah mantannya itu bernama Jody ya, yang mau gak mau pun Colt akhirnya ikut membantu mereka gitu. Selain ia berperan menjadi stuntman di sana, Colt juga sering menginvestigasi masalah tersebut. Tapi naasnya kasusnya nggak sesederhana yang ia pikirkan men. Colt yang ingin berbuat baik malah terjebak dalam sebuah rencana jahat yang jauh lebih berbahaya dari apa yang biasa dia hadapi di set film. Ini film sukses banget, ngehibur gua banget men. Akhirnya ada yang seru dengan cerita yang menarik gitu. Emang ciri khas banget sih ya sama David Leitch yang terkenal sama karya action komedinya lewat film-film kayak John Wick ataupun Deadpool 2 gitu.
Konsepnya sendiri masih simpel dan gak terlalu rumit karena ceritanya juga ringan buat diikuti. Ryan Gosling dan Emily Blunt tentu tershow off abis-abisan di dalam film ini. Walaupun memang cukup jomplang juga ya di bagian Emily Blunt yang gua rasa kurang ngasih porsinya itu, terutama pas bagian klimaksnya gitu. Tapi it's okay lah. Toh ratingnya juga tinggi kok, ada di 6,9 situs IMDb. Dan tentu filmnya udah tersedia juga buat kalian tonton langsung di rumah di streaming Catch Play gitu. Gua sarankan lebih asik buat tonton bareng pasangan lu men, yang juga enaknya ditemenin makan popcorn dengan asik di rumah. Blaze of glory. Siapa yang gak kenal duo Bad Boys ini men? Will Smith dan Martin Lawrence ya. Dua kocak ini bakal balik lagi dengan petualangan baru yang lebih gila lagi. Bad Boys Ride or Die bakal ngasih ludosis action brutal dengan adrenalin bercampur tawa yang gak ada habisnya. Ceritanya masih di seputar dua detektif Miami ini ya, yang akrab yaitu Mike dan juga Marcus, yang mendapatkan sebuah bukti kuat setelah kematian Kapten Howard yang dituduh terlibat dengan kartel narkoba Rumania. Mike dan juga Marcus otomatis nggak percaya dong sama konspirasi besar ini ya, apalagi kecurigaan mereka berdua makin yakin gitu, atau makin kuat ya, saat Marcus nerima video dari Howard yang mengungkapkan bahwa dia adalah salah satu korban dengan rahasia besar dari kartel narkoba tersebut. Demi untuk membersihkan nama baik sang kaptennya itu, dua detektif ini harus beraksi di luar hukum lagi gitu, sambil lari dari kejaran polisi dengan narapidana yang penting di tangan mereka. Akhirnya film keempat dari Bad Boys rilis juga men, dan sukses ngasih sebuah aksi menarik di pertengahan tahun 2024 ini. Nggak bisa dipungkiri dua legendaris kayak Mike Lowrey dan Marcus Burnett balik lagi buat bikin para penontonnya nostalgiaan lagi. Dari sisi aksinya lu nggak akan kecewa sih ya, karena sutradaranya yaitu Adil dan Bilal jago banget ngeracik dengan adegan penuh ledakan dan tembak-tembakan yang penuh dengan gaya men. Terutama dengan ngasih penggunaan kamera drone-nya ya, yang bikin aksinya lebih dinamis dan enak banget untuk dilihat. Jujur aja cuma film ini sih yang bikin gua takjub soal posisi kameranya men. Mereka bikin sisi kameranya tuh bener-bener beda banget gitu sama film sinematik lainnya. Cuma ada minusnya juga ya bagi gua yang ngikutin Bad Boys series dari awal gua kecil gitu. Ceritanya tuh nggak move on man, kayak udah basi gitu ditayangin terus di tahun 2024 ini. Entah karena mereka mau ngasih vibes nostalgic sama ceritanya atau emang lagi kurang kreatif lagi gitu ya. Gue pun nggak tahu ya. Cuma asli ini cerita basi banget. Ya walaupun begitu masih terasa fun lah buat ditonton ya, karena adanya sinematik baru dan efek actionnya yang tetap bikin gua takjub men. Makanya sukses dapat rating 6,6 di situs IMDb. Ini film have fun banget buat ditonton dan bisa langsung kalian tonton aja kok di Netflix ya. Tinggal search aja di sana dan langsung tonton sekarang juga. Oh, city, city, bang, bang, motherfucker. Masih dengan nostalgiaan lagi dengan hadir sebuah film jadul yang dibuat sequel lanjutannya lagi. Ya, Beverly Hills Cop XLF. Balik lagi sama Axel dengan masih ngasih gaya kocak pada misi-misi chaosnya tersebut. Ceritanya tentu masih dari sang detektif Axel Foley ya, yang lagi sibuk ngambil misi di Detroit. Di waktu senjangnya si Axel Foley ini, tiba-tiba teman lamanya di LA bernama Billy Rosewood nelpon buat minta bantuan kepadanya men. Putri Foley yaitu Jen yang sekarang jadi pengacara telah mendapatkan sebuah kasus yang sangat berbahaya. Ia terlibat dengan sebuah kasus besar dengan ancaman serius dari pihak yang tak diketahui gitu. Foley langsung aja terbang ke LA buat ketemu lagi sama orang-orang lamanya tersebut, dan gak sengaja malah ikutan terjerumus ke dalam konspirasi jahat yang sangat mengerikan. Asal lu tahu ya, ini film adalah film keempat dari Axel Foley yang udah terpaut lebih dari 3 dekade sejak film ketiganya men. Orang-orang yang mau nostalgiaan mungkin udah gak ada niatan kali ya buat nonton sequelnya ini. Cuma ada beberapa yang memang fans berat lah dari Axel Foley yang mau nonton film ini. Terus orang-orang yang memang awam kayak gua ini pun bingung men, mesti nonton film 1, 2, 3-nya dulu apa enggak gitu. Karena memang terpaut sangat jauh banget. Bahkan gak nyampe seumuran gua gitu. Dan malas juga nontonnya men, karena itu udah sangat jauh banget gitu. Lantas film ini buat siapa dong? Gue pun nggak tahu ya. Gue juga bingung kenapa project film lama kayak gini tuh diterusin setelah dekade silam. Toh filmnya juga udah trilogi ya.
gue rasa sih udah cukup. Kenapa masih ada project baru dari film ini gitu? Kasusnya beda ya sama Blade Runner yang memang ikonik ataupun Mad Max yang udah ganti peran. Ini film masih pakai cerita terusannya, karakter yang sama, dan juga pemerannya pun sama juga men. Agak aneh juga sih ya. Kalau dibikin remake sih lebih masuk akal dan lebih worth it sih menurut gue untuk ditonton ya. But anyway, filmnya cukup seru kok buat ngabisin waktu weekend kalian di rumah buat nonton sendirian. Langsung aja ratingnya di 6,5 situs IMDb ya. Dan buat lu semua yang memang penasaran nontonnya di mana, ada di Netflix kok. Selebihnya prequel 1 atau 2 atau 3-nya bisa lu cari aja sendiri di mana ya. Gue pun nggak tahu. God, I missed you, Axel. Terakhir ini bakal penuh dengan kejutan sih men. Gue nggak expect ternyata bakal sebagus dan semenarik ini. Coba deh lu nonton The Instigators yang tentu bakal penuh dengan sebuah cerita baru, full adrenalin dan juga kocak habis. Berawal dari sebuah pencurian yang penuh dengan rencana bolong, Rory seorang ayah yang putus asa dan Kobe seorang mantan narapidana akhirnya berada di ambang kebuntuannya dengan memutuskan buat nyusun rencana nekat nyuri duit dari politisi korup di sana. Tapi pas rencana mereka gagal total, mereka jadi buruan polisi, gangster, dan birokrat men. Dalam pelariannya itu mereka juga terpaksa nih buat ngelibatin terapisnya si Rory gitu, buat gabung untuk menjadi sandera mereka gitu men. Ketiganya harus saling bantu dan juga menghadapin berbagai rintangan buat selamat dari kejaran dalam petualangan yang gila ini. Dari segi ceritanya jujur aja ini film lebih baik ya, nggak lebih bagus tapi lebih baik dari keempat film rush action dari film list ini gitu. Ceritanya nggak terlalu mendalam dan juga lebih bisa dapat karena plot crime-nya juga santai banget men. Chemistry baru dari Matt Damon dan Casey Affleck adalah the best sih di 4 film chemistry list film ini gitu. Karakter keduanya nggak terlalu deket tapi juga nggak terlalu jauh, pas banget buat ditonton. Dibandingin dari film heist besar lainnya, The Instigator lebih berasa ringan gitu dengan aksinya tersebut ya. Alih-alih fokus pada perampokan besarnya itu, justru Doug Liman selaku sutradaranya lebih mengandalkan sebuah vibes road trip dengan komedi yang tentu diberikan dengan sangat-sangat baik Rory sama Kobe ini gitu. Mungkin ini bakal jadi dua kocak baru ya di film action rush mendatang. Gue sangat menikmati lah nonton film ini men, dimana banyak banget orang yang bilang ini film gak jelas lah, ngantuk lah. Tapi entah kenapa gue sebaliknya gitu ya, lebih suka film ini. Adem banget gitu ditonton ya. Apalagi kalau kalian tonton sendirian di rumah dan ditemenin sama popcorn yang enak, bakal sangat menarik banget. Bisa dilihat juga lah di ratingnya yang not bad, ada 6,2 situs IMDb dari deretan film terbaik Apple TV semenjak gua tonton di pertengahan tahun ini men. Worth it banget buat ditonton. You're underpaid. Yeah, no shit. Itu dia 5 film rush action terbaik yang wajib masuk watchlist lu di pertengahan tahun 2024 ini. Masing-masing tentunya punya keseruan tersendiri yang pasti rekomen parah buat ditonton. Kalau lu suka film action yang penuh dengan adrenalin, ini jelas pilihan yang tepat buat ditonton. Makanya langsung aja tonton di streaming legalnya Indonesia gitu ya. Kalau lu suka sama konten rekomendasi kayak gini, make sure buat like videonya ya, dan share ke teman tongkrongan kalian biar pada tahu nih film-film seru apa yang mereka tonton untuk kedepannya. Happy weekend, gua Arif undur diri, selamat nonton and see you in the next film.